Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Sebelum melanjutkan ke materi atau pembelajaran, silakan terlebih dahulu berdoa dimulai. Ikhtiaran wa du'aan. Ikhtiaran wa salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan ke materi, Bapak akan menyampaikan kepada tujuan dari materi pada kesempatan ini. Oke, yang pertama, nanti kalian mengamati slide PowerPoint yang ada di perpus yang berhubungan dengan materi layanan. Terus yang kedua, nanti kalian mengamati materi yang ditayangkan melalui YouTube. Ada film pendek yang nanti akan ditayangkan. Terus nanti kalian diberikan kesempatan untuk berpendapat tentang video yang sudah ditayangkan. Terus nanti dibentuk 3 kelompok. Nanti Bapak akan ngasih sebuah kertas, ada 4 pertanyaan yang harus kalian isi. Lalu nanti dipresentasikan oleh perwakilan kelompoknya. Ada yang mau bertanya atau masih bingung? Jadi nanti kalian nyimak ya materi yang disampaikan di depan. Materi kali ini membahas tentang etika dengan orang budaya. Oke, mungkin sebelum kalian menyimak sebuah video, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian etika. Sebelumnya ada yang pernah dengar nggak kata etika? Nah, coba apa? Ya. Terus? Alat. Ya, terus? Sopan santun. Ya, seperti yang kalian lihat di sini, pengertian dari etika ya, bisa kalian baca. Jadi etika itu sebuah sikap ya, sopan santun yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab. Nah, kita sebagai makhluk sosial ya, manusia sosial dan makhluk
Ki Hajar Dewantara pernah berkata ya, ada yang tahu gak Ki Hajar Dewantara siapa? Ada sampai yang itu gimana? Nah, jadi Ki Hajar Dewantara mengemukakan jadi etika itu sebuah ilmu ya, ilmu yang mempelajari segala soal kebaikan, nah, baik itu keburukan di dalam hidup manusia, semuanya istimewa, mempunyai gerak-gerik pikiran yang dan rasa yang dapat merubah pertimbangan dan perasaan. Nah, jadi etika itu sangat pentingnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak punya etika, kita tidak akan pernah dihargai oleh orang lain. Untuk membina persahabatan, biasanya kan kalian di kelas bestie-bestian gitu ya, geng-gengan. Nah, untuk menjalin apa ya persahabatan seperti itu, Bapak mempunyai trik ataupun cara buat kalian. Bisa diterapkan oleh kalian di sekolah, baik itu di rumah ataupun dimanapun dengan teman kalian ya. Terus di sini yang pertama belajar menghargai. Nah, maksud dari belajar menghargai ini gimana? Nah, belajar menghargai ini yang patut diterapkan pada dasarnya bukan orang yang berpangkat saja yang harus kita hargai, tetapi teman sebaya, misalnya teman kalian nih, terus kalian tuh umurnya sama, tetap harus saling menghargai. Misalnya menghargai pendapat, contoh kecilnya ya, menghargai suatu pendapat. Misalnya kalian lagi diskusi kelompok nih, tapi orang itu beda pendapatnya, tetap kalian harus mengapresiasi dan menghargai orang tersebut. Lalu yang kedua, belajar menghormati. Nah, kalian di sini yang harus ditanamkan belajar menghormati. Yang pertama sama orang tua, yang kedua terutama wajib ya sama guru di sekolah dan sama teman sebaya pun. Karena apa? Kalau tidak saling menghormati, karena pertemanan kalian akan apa ya hancur ya kayak gitu. Jadi harus diterapkan itu ya saling menghormati, baik itu sama teman atau sama siapapun, jangan melihat umur kayak gitu. Terus mempunyai sikap mau mengerti. Jangan tidur. Nah, sikap mau mengerti ini apa coba? Ada yang tahu gak? Misalnya sekolah nih, harus ditanamkan sikap mau mengerti sesama teman. Ada yang ngerti gak? Gimana maksudnya? Nah, jadi mempunyai sikap mau mengerti itu apa ya? Sebenarnya sangat sulit bagi orang-orang untuk menanamkan sikap mau mengerti ini. Misalnya ada teman kita apa ya yang sedang ada masalah ataupun apa ya, dia sedang merenung lah di kelasnya. Nah, kalian cobalah mengerti buat mengajak orang tersebut, coba rangkul tanya kamu kenapa kayak ini. Jadi ditanamkanlah saling merasa kepedulian kalian gitu terhadap sesama, terutama di sekolah ya, kan kalian belajar gitu. Terus yang keempat, mau memberikan pujian. Nah, misalnya ada teman kalian nih di kelas terus lagi belajar. Nah, teman kalian itu ke depan, tapi teman kalian dalam penyampaian tidak maksimal. Tetap sama kita jangan dipojokkan, oh si ada masalah video. Tetap kita harus kasih apresiasi pertama. Yang kedua, kasih pujian. Pak, mau itu dia salah mau benar, tetap kita harus memuji orang tersebut supaya mentalnya tidak down atau apapun. Kita harus tetap memuji orang tersebut. Nah, yang kelima, mau memberikan motivasi. Nah, hampir sama kayak tadi, mau mengerti. Jadi di sini memberikan motivasi itu, misalnya ada teman kalian nih yang ada masalah atau kayak gitu. Nah, termasuk juga bisa diberi motivasi, misalnya, ayo kamu bisa kayak gini. Nah, seperti itu. Sama hanya kayak mempunyai sikap mau mengerti, hampir sama lah, beda-beda persepsinya dikit. Terus yang terakhir, tidak bercanda keterlaluan. Nah, yang Bapak sering perhatikan di sini itu bercanda kalian itu terlalu keterlaluan. Di sini bercandanya kayak gimana coba? Ada yang pernah lihat kan, misalnya anak perempuan yang diganggu oleh cowok, terus bercandanya keterlaluan, ketahuan kecilnya kayak gimana? Biasanya di kelas ada yang gangguin atau kayak gimana, tapi bercandanya keterlaluan kayak gitu. Pernahkah kalian merasakan hal itu? Nah, kalau bercandanya masih kecil itu tidak jadi masalah. Nah, kalau misalnya udah keterlaluan, nah itu apa ya? Pasti pertemanan kalian itu akan apa ya retak lah, ibaratnya kalian bakal like atau apapun kayak gitu. Jadi diusahakan cara-cara ini diterapkan oleh kalian supaya
pertemanan kalian di kelas itu terjalin dengan baik kayak gitu. Pertama, belajar menghargai. Kedua, belajar memahami. Yang ketiga, mempunyai sikap mau mengerti. Yang keempat, mau memberikan ujian. Nah, yang kelima, mau memberikan motivasi. Dan yang terakhir, tidak berkecuali. Nah, poin ini yang harus kalian terapkan ke depannya. Insya Allah pertemanan kalian akan berjalan dengan baik dan lancar, baik di sekolah ataupun di rumah. Nah, terus di sini etika apa saja sih yang harus diperhatikan dalam pergaulan di sekolah ataupun di luar sekolah? Yang pertama, pilihlah teman yang berakhlak baik. Nah, Bapak di sini bukan menyuruh kalian buat pilih teman, tetapi kalian juga harus lihat teman itu baik gak akhlaknya atau buruk. Boleh berteman dengan siapapun, tapi harus lihat dulu dari sifat ataupun akhlak orang tersebut. Nah, misalnya gini, kalian bergaul dengan tukang vakum, kalian pasti ke bawah wangi kayak gitu ibaratnya, contoh kecilnya. Terus bertemanan dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Cobalah kalian gitu berteman itu dengan orang-orang yang mau belajar, yang tekun gitu. Ketika di sekolah belajarnya sangat rajin kayak gitu, cobalah berteman dengan orang-orang seperti itu gitu. Tetapi adapun di balik itu misalnya ada teman kalian nih yang malas belajar gitu, coba orang sama kalian kenapa dia malas belajar kayak gitu kan. Jadi jangan acuh-acuh di kelas itu harus saya panggil kayak gitu. Ya apa? Karena belajar itu kan harus aman, nyaman, biar kitanya juga tentang gitu, belajar itu enak kayak gitu. Terus kembangkan sikap saling membantu. Nah, coba lihat perhatikan di poin 3. Kembangkan sikap saling membantu. Jika teman kalian membutuhkan pertolongan mau apapun itu, coba kalian tolong orang tersebut. Misalnya orang tersebut minta tolong ini, tapi kalian nggak mau. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi kalian sesama teman itu harus saling membantu, baik di sekolah ataupun di luar, terutama di rumah, membantu orang tua. Terus kembangkan sikap saling menghormati dan menghargai. Nah, sama halnya kayak yang slide yang tadi Bapak sampaikan di slide ketiga. Terus jadikanlah sikap solidaritas semua di antara teman. Terus hindari pola perilaku yang melanggar norma agama. Dan yang terakhir, jadikanlah kelompok Anda itu sebagai wahana untuk belajar bersama. Jadi ketika kalian dibentuk kelompok di kelas, coba belajar itu jadikan kayak kalian itu main gitu. Jadi kan biar belajarnya kalian tuh enak gitu, gak jenuh kayak gitu. Anggap aja lah dimain kayak gitu, jangan terlalu serius belajarnya. Nah kayak gitu. Terus sekarang coba bentuk kelompok, bikin 3 kelompok. Gak apa-apa judulnya kalau di bawah gitu. Kalian biar bisa diskusi gitu. Soalnya kalau bangkunya digeser, takutnya memakan waktu juga gitu. Coba yang perempuan sebelah sini duduk sebelah sini. Terus yang beda di 1, 2, 3, coba gabung ke kelompok ini. Kamu dari pertama, belakang satu bertiga. Dan di sini. Terus kamu gabung ke kelompok ini. Enggak, gini aja. Ini kelompok ini 1, kelompok 2, kelompok 3. Gak apa-apa kan, udah dicampur juga. Ini mah cuma kayak diskusi aja. Coba duduknya di sini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi biar bisa memperhatikan sebuah video. Jadi kalian nanti menyimak video, makna dari video tersebut. Nah, coba. Nah, coba yang tadi duduknya di sini. Duduk di sini kelompok 2, kelompok 1. Nih, Bapak akan bagikan ini diisi misalnya ini kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, nanti kalian isi, nanti dipresentasikan oleh perwakilan kelompoknya ke depan.
kalian bisa menulis saja anggota kelompoknya di bawahnya siapa aja nama-namanya. Udah gitu ya, nggak apa-apa. Gak usah ditulis soalnya waktunya bentar lagi. Beres. Tulis nama anggota kelompok. Ya, jadi. Nah, jadi pelajaran yang bisa diambil dari video tadi itu mempelajari bahwa setiap orang harus menjaga omongannya dan saling menghargai, saling menerima dan memahami sikap kita tanpa menegur orang lain dengan keras. Harus di bejaan, Pak. Tapi harus beda ya. Lain ke diskusi ya. Ini hasil tes kepribadian yang itu oh ini Roma nggak bisa dibaca-baca di rumahnya, bawa ke rumah. Bukis tadi ya Andika Sri Mulyani Raisa Andika Putri Persida Muhammad Saiful Mukmin Ejan siapa Ihsan Muhammad Saiful Mukmin sangat berarti mungkin Raihan Siva Kiran oh Kiran oh juga si Adi si bahasa dasar pribadian ayo salah jadi kepribadian kamu itu oh lihat waktunya udah habis, kumpulin seberesnya. Jangan makan kelompoknya. Pulang keluar, saja. Makasih untuk ibunya, udah bapak ibu saja. Tinggal bapak mas saja. Ya terima kasih ya untuk pertemuan kali ini Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.